Merupakan mobil yang banyak ditunggu karena sempat ada di suatu pameran mobil, tapi belum dijual. Nah, sekarang sudah ada di kantor Motomobi. Harganya belum keluar, tapi ini adalah mobil baru. Grass baru, masih plastikan. Ini adalah Chery Omoda E5. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Nah iya, karena ini adalah mobil baru, kita unboxing dulu. Nggak unboxing sih ya, unboxing istilah aja. Jadi ini unplasticking. Sejarah. Sepertinya kali ini kami tidak membahas sejarahnya karena kami sudah membuat sejarah Chery Omoda 5 yang internal combustion engine di video-video kami yang terdahulu, dari Omoda GT yang biasa dan Omoda 5 GT. Ya, nonton video-video itu dulu apabila belum. Dan yang ini versi elektriknya dengan nama Omoda E5. Di negara asalnya Omoda 5 bermesin elektrik ini mempunyai nama Omoda C5 EV atau Omoda 5 EQA. EQA. Namun biar singkat namanya menjadi Omoda E5. Lahir pada bulan April 2023 dan diperkenalkan ke Indonesia di bulan Agustus pada Gias 2023. Dan akhirnya tahun 2024 ini Omoda E5 diproduksi dan akan segera dijual di Indonesia. Ya, mengenai harganya, sampai saat video ini dibuat masih belum ada harga resminya. Nanti kami update di description video apabila sudah keluar harga resminya. Kemudian, bagaimana rasanya Omoda E5 ini? Nonton video ini sampai habis. Tampangnya ini lebih baik dibandingkan dengan Omoda 5 yang biasa. Menurut kami Omoda 5 yang biasa itu grillnya ada besar sekali di sini. Dan ini karena mobil listrik tidak perlu grill sama sekali. Ya ada sih, perlu juga di bawah untuk pendinginan urusan kelistrikan Omoda E5 ini. Kenapa namanya E5 ya? Oh, karena Omoda 5 terus jadi tambahan E-nya. Kenapa kan 5E ya? Ini jadi kayak merek lain yang namanya E1. Kan itu angkanya begitu urutan. Cuma ini bentuknya jauh lebih modern dibandingkan dengan Omoda 5 biasa. Yang GT, yang apapun. Headlampnya di sini, ini ada DRL-nya, terus dari samping juga tetap keren. Kami sukanya Omoda itu juga di belakangnya itu keren sekali. Ini kayak mobil premium Jepang gitu ngelihatnya. Kalau ini Omodanya dicopot, diganti merek premium, cocok juga lihat mobil ini. Oke, karena ini mobil listrik, kita lihat komponen kelistrikannya. Kap depannya. Jadi ini berpenggerak roda depan ya, front wheel drive. Ini adalah chargerannya. Ada AC dan bisa ngecharge DC, CCS ya. Ini DC charging ya, fast charging, bisa sampai 110 kW. Tidak besar sebenarnya, tapi lumayan kenceng lah daripada di bawah 100 ya kan. Kalau dibuka dari dalam keren. Jadi kayak nganga gitu loh. Mana tombolnya? Nih. Makan dong. Kasih makan listrik. Nah, dibanding Omoda 5 biasa, ini panjangnya sama persis panjangnya sama Omoda 5 biasa. Wheelbase-nya juga sama persis, yaitu 2630. Kenapa ngelipet sendiri tiba-tiba? Buka lagi dipukul. Ban dan velgnya, ini velg 18 inch loh. Ya, bannya itu 215, lebarnya tebelnya 55, depan belakang nggak belang tentunya. Dan ini ada bagian plastiknya di velgnya biar nggak jadi drag pada saat berputar. Jadi mobil listrik bisa lebih hemat dengan itu. Sama seperti nggak pakai grill. Nggak pakai grill itu mobil bisa lebih hemat sebenarnya karena grill itu menghalangi. Jadi nahan angin gitu. Di atas juga ada roof rail. Ya, roof rail ini Omoda biasa nggak ada roof railnya. Kayak lapisan biasa. Bisa kali dijepit ini ya. Kuat kayaknya. Nah, di atas atapnya hitam semua, bukan panoramic roof. Ada sunroofnya cuma bagian depan aja.
bukan full panoramik. Ini ya, ciri khas sedikit dari Omoda. Terus kalau ngelihat mobil ini ya, aduh, andai ini bisa all wheel drive nih pasti enak, pasti bisa kenceng gitu. Karena mobil listrik all wheel drive pasti kenceng. Cuma ini walaupun front wheel drive, tenaganya itu 201 horsepower dengan torsi maksimal 340 Nm. Hah, kenceng kan? Tapi sayang front wheel bukan rear wheel atau all wheel gitu. Mengenai jarak tempuhnya, ini sangat menentukan sekali dalam pemilihan suatu mobil listrik. Omoda E5 ini punya jarak tempuh yang lumayan jauh sesuai dengan kapasitas baterai yang dibawanya, yaitu 61 kWh. Dengan kapasitas baterai tersebut, mobil ini bisa menempuh jarak hingga 430 km sesuai perhitungan menurut WLTP atau 505 km menurut perhitungan NEDC. Wah, 430 km saja sudah jauh untuk suatu crossover yang membuat Anda bisa overland-overlandan pakai Omoda E5 ini. Nah, walaupun baterai di bawah, ground clearance masih oke. 190 mm ground clearance-nya. Masih oke loh. Oke, ini kuncinya. Dari kuncinya kita bisa nyalain mobil untuk dinginin dalamnya. Bisa buka buat buka bagasi juga. Power tailgate. Nah, ini interior tuh ada biru-birunya sampai ke bagasinya. Ini plastik pinggir-pinggiran di bawah sini tuh biru-biru, bukan biru-biru memar ya. Biru, berwarna biru. Di bawah nggak ada ban serep, ada tire repair kit, dapat mobile charger seperti biasa. 12 volt power outlet ada di belakang sini buat ngecas handphone rahasia atau mungkin mau menanak nasi gitu ya. Kita coba lipat dulu, Jok. Nah. Rata lantai. Iya. Ini biru-biru, iya biru-biru interior Mercy Tiger, zaman dulu retro. Oke, belakangnya kelegaannya persis sama juga sama Omoda 5 biasa, yang itu adalah tidak spektakuler sama sekali. Jarak dengkul dengan jok depan masih ada jarak, cuma kecil. Kaki udah nggak bisa masuk dengan posisi nyetir kami ke bawah situ. Mungkin karena ada baterai juga di bawah ya. Headroomnya ya masih ada ruangan tapi sudah mulai dekat. Tapi dalamnya ini permainan warnanya tuh bagus. Cuma memang sayangnya karena ini berwarna putih dan ini bagian yang cukup sering dipegang, ini pasti lama-lama akan kotor. Sama di depan juga. Belakang ada armrestnya. Terus semuanya ada headrestnya termasuk di tengah. Ya, ada 3 titik juga buat di tengah. Jadi aman. Duduk tengahnya cukup nyaman juga karena ininya lumayan empuk. Ada AC di belakang, blowernya dapat dari depan tentunya. Tapi cuma satu nih, jarang-jarang nih kami lihat nih. Hanya satu. Jadi rebutan, gue dong. Ini bisa terjadi perkelahian di belakang sini. Ya, charger juga ada 2, USB biasa sama USB-C. Bisa terjadi perkelahian juga untuk rebutan charger kalau bertiga di belakang sini. Kantong pintu lumayan, ada tempat botol, bisa naruh botol lah, sini bisa naruh sesuatu juga, ada kantong di belakang jok. Terus ini bisa untuk gelitikin driver Anda kalau nyampe. Dan ini mobil ini belum dipasang kaca film ya, tapi yang belakang kok gelap karena bagian belakang mobil, kaca ini dan kaca belakang itu tinted, lebih gelap dibandingkan dengan kaca depan, samping dan windshield depan. Sekarang kita ke depan. Cockpitnya bagus, desainnya bagus sekali, ya macam-macam kepremiuman itu mobilnya. Dibanding sama Omoda 5 biasa, ini dashboardnya berubah total. Bagus. Ya tadi kombinasi warnanya yang pasti akan kotor daerah-daerah sini. Ya tapi nggak apa-apa. Demi desain rela kotor. Ini layarnya curve display. Wah, macam BMW ya. Nah, layarnya dua-duanya 12,3 inch. Yang ini nggak touchscreen tentunya ya. Yang touchscreen yang ini. Terus masuk mobil juga tinggal nginjek rem. Mobilnya hidup. Nah pertanyaannya, untuk emergency shutdown-nya tuh di mana ya? Masa nggak ada tombolnya? Nggak ada. Jangankan emergency shutdown. Kalau mau narik rem tangan di mana ya? Mana tombol rem tangan? Ini ada nih rem tangan. Cuma kok nggak ada sama sekali. Jawabannya adalah di layar. Jadi ini banyak mengandalkan layar. EPB, Electronic Parking Brake. Meow. Tuh. Sampai auto hold-nya di sini, buka charging port juga walaupun ada tombol fisiknya di sini, stability control juga di sini, hill descent control ada tapi di sini, terus AVM, audio, video. A-nya audio emang enggak kan? Ini kamera 360, kamera 360-nya juga lumayan. Gambarnya walaupun ini agak gelap sedikit karena mendung.
biar ada noise dikit tapi nggak apa-apa. Ini kalau kita gerakin setir juga arahnya ini bergerak-gerak, yang track warna kuningnya ini biar nggak kejeblos got ya. Nah ini kalau kita jalan dia tuh menampilkan, nanti deh pas jalan ya, keren gitu, di bawahnya tuh kayak transparan kayak mobil setan. Ini kan di bawahnya nggak ada apa-apa. Ini kalau kita jalan jadi akan ngisi rekaman dari depan atau dari belakangnya. Layar ini ngontrol segala-galanya termasuk AC, jadi nggak ada tombol fisik atau touch ya, semuanya dari sini. AC-nya, AC, ayo buka AC-nya. Oh iya, digeser. Dual zone kanan dan kiri. Terus ada pendingin jok kanan dan kiri. Terus setting AC juga, ini ada macam-macam. Nah, sayangnya di sini kurang begitu detail mengenai kehematan listriknya ya. Dia ada di sini di sebelah kanan trip A nih 16 km kWh per 100 km. Tapi satuannya ini bukan kilometer per kWh gitu. Ini berapa Mang? Coba 100 bagi 16,5. Itu 6 km per kWh. Ini jatuhnya boros sebenarnya di dalam kota ya, dengan mobil yang nggak terlalu besar ini. Cuma masih oke. Kalau dilihat dari kapasitas baterai dan range-nya, ini harusnya bisa 7 km per kWh. Yang lumayan irit sebenarnya. Ini ada driving mode, bisa diatur dari layar, tapi ada tombol fisiknya juga. Ini steeringnya bisa kita atur comfort dan sport juga. Nah ini untuk mematikan kalau kita menjauh dari mobil, ngunci dan buka kunci itu bisa dari sini juga. Ada welcome light juga. Brake pitch control, apa ini? When the car is slowed and stopped in a non-emergency condition, it minimizes the suspension pitch and impact at the point of stopping, giving the driver a smooth stopping sensation. Jadi ngeremnya itu akan dikurangi sendiri sama dia karena dia bisa membaca mobil depan, sehingga ngeremnya bisa lebih halus. Intinya begitu. Oh ya, ini audionya pakai Sony ya, ada 8 speaker katanya. Cuma kami mau connect Apple CarPlay wirelessnya itu nggak bisa connect ke handphone kami somehow. Ini ada tombol-tombol yang dimuliakan karena tombol fisik ya. Jadi nyala matiin freon AC-nya tuh dimuliakan di sini. Defogger depan, defogger belakang dimuliakan juga karena kadang-kadang auto ngembun, kita panik karena ada tombolnya khusus di sini. Nah, yang sama mulianya adalah tombol hazard. Driving mode. Driving mode ada normal mode, sport mode, dan eco mode. Ya. Setiap kita pencet driving mode, dia akan ngomong si mbak-mbaknya. Kita pencet lagi kan? Sport mode. Sport mode. Tapi untuk eco mode, karena ini huruf besar semua, denger deh. ECO mode. ECO mode. Ya. Mungkin itu singkatan ECO ya. Mungkin ya. Normal mode. Ini buat nyelamatin layar seperti ini. Oke, setirnya mirip dengan di Omoda 5 sebenarnya, cuma tombol-tombolnya ini baru. Masih ada plastiknya. Dia mendekat-mendekat. Jempol kanan untuk urusan audio dan ngatur MID ini. Seperti biasa kalau baru dapat mobil baru itu tekanan bannya tinggi sekali, itu sampai 45 PSI. Ini sebelum jalan harus ngurangin angin dulu. Jempol kiri untuk urusan cruise control, ada adaptive cruise control, dan steeringnya juga bisa diautokan juga. Combination switch sebelah kiri ini lengkap nih. Jadi sennya ini di kiri bukan di kanan. Sen, wiper depan dan wiper belakang. Ada auto high beam juga. Dikedepanin. Oke. Sebelah kanan dengan bentuk yang sama seperti Mercedes-Benz, ada shifternya. Drive, reverse, park. Oke. Namun kalau misalnya kita dari D, mau netral, kan biasanya di ini setengah nih. Tidak terjadi netral. Oke, dipenuhin. Malah kemundur. N lagi. Nggak ke NN. Kenapa? Mungkin ini mobil prototype kali ya. Kenapa nggak bisa di N? Terus ada sensor untuk ngelihat mata kita mungkin lagi ngantuk atau tidak ya. Instrumen clusternya seperti ini. Ada gambar mobilnya. Kalau desain nyala nggak sih dia? Enggak. Nggak pengaruh, cuma ini gambar mobil aja. Sebelah kanan ini ada untuk urusan lampu, ada autonya. Masih ada plastiknya juga. Enaknya. Lampunya ada autonya, fog lamp depan, fog lamp belakang, power tailgate, dan ini untuk buka pintu charger. Ini mirip juga sama Mercedes-Benz bentuknya ya.
lock unlock, jendela auto up down, termasuk belakangnya juga auto up and down, lengkap. Oke, kepraktisan, kantong pintu lumayan, tempat botol lumayan besar nih, ini bisa naruh-naruh juga. Ini mobil masih brand new, tahu-tahu ini udah kotor nih, tangan siapa yang kotor ya? Ini speakernya grillnya lucu nih, dan nggak tajam gitu loh, nggak kayak parutan. Ini bisa dibuka nih, kayu-kayuan ya. 2 buah cup holder dan wireless charging, dan selalu berhasil nge-charge-nya. Padahal iPhone ini kadang-kadang di keluarga Hyundai Kia tuh nggak berhasil, tapi di Omoda ini berhasil. Ditutup aman. Jadi kalau jalan sama istri, naruh nge-charge handphone di situ, tutup, istri nggak bisa ngeliat, handphone kita notifikasinya. Ini ada tempat buat naruh-naruh, juga nggak tahu naruh apaan nih, bisa jadi cup holder juga kali ya. Konsol tengah besar lumayan, terus ini ada buka tutup AC ya sebenarnya. Jadi ini berfungsi sebagai cool box juga. Kalau AC-nya di blowernya dikenceng, ini kalau blowernya pelan keluarnya kecil sekali nih. Laci soft opening ya, lumayan lah, standar aja ukurannya. Ini ada gambar boil. Oh iya, ini ada tombol sentuh lagi untuk menerang gelapkan instrumen sama volume audio. Sini di bawah ada tempat naruh-naruh juga, 12 volt power outlet. Sebelah kanan, sebelah kiri ada USB biasa dan USB-C. Posisi duduknya itu elektrik kan, kiri. Bisa naik turun nggak joknya? Nggak bisa. Jadi yang bisa naik turun hanya di driver side. Nggak ada lumbar support, tapi bisa naik turun. Sayangnya tidak bisa naik turunkan bagian depannya saja. Dan ini sama seperti di Omoda 5 biasa. Setir sudah kami atur paling turun, dan ini bagus, bisa teleskopik. Ya, sudah diatur paling dekat juga. Tapi kalau di posisi nyetir kami yang enak tuh biasanya paling rendah gini ya. Ini setir itu ketinggian masih, Anda ini bisa turunan dikit aja nih cari. Jadi kami harus agak tinggiin dikit sehingga setir itu nggak terlalu jauh sama paha. Tapi pada saat ditinggiin seperti ini, sebagian instrumen cluster itu ketutupan setir. Segini nih ketutupan setir nih. Sisanya hanya bagian bawahnya. Sayang sekali. Dari Omoda 5 ke i5 ini diperbaiki sedikit bagian itu ya. Mungkin ini turunin dikit, atau jok bisa dinaik turunin bagian depannya aja. Spion tengah tuh auto day night nih sepertinya. Auto day night nggak sih nih? Apa nggak ada day nightnya sama sekali? Auto lah ya. Masa nggak sih? Oke, sunroofnya bisa dibuka. Terus buka tutup, halangnya tinggal begini aja. Ini kacanya lebar sekali dan bagus tuh. Warnanya bisa diganti lagi, mau warna putih atau warna kuning. Hah? Kan lebih cantik mungkin kalau warna kuning begini. Bagus. Ini juga sama dong. Ya. Bagus nih, kayak iPhone gede ya. iPhone zaman dulu nih, home button. Kacanya itu double glass nggak sih? Double glass kacanya loh. Luar biasa. Yang belakang nggak double glass, hanya bagian depan aja yang double glass. Nah ini ada keramaian di sini untuk kamera ya. Jadi nah ini mobil ini bisa mengawasi depan tuh ada mobil kah, ada motor kah. Nanti kita lihat pas sambil jalan. Oke, kita kurangin anginnya dulu biar normal suspensinya. Ini kita buang angin terus jalan. Bukan kentut ya maksudnya, buang anginnya. Buang angin ban. Rasanya naik Omoda 5 tapi nggak ada suara dan smooth sekali rasanya karena ini elektrik ya kan. Kita bisa lihat di sini. Ini tuh truk, dia bisa ngedetect ini mobil semacam box di depan nih, nggak tahu bis atau truk, tapi di depan tuh truk bak seperti itu ya. Nah kalau motor dia juga bisa detect, sepeda dia juga bisa detect. Nah mungkin karena motor-motor di Indonesia itu kecil-kecil, jadi ada yang bentuknya sepeda, ada yang bentuknya motor, ada yang bentuknya orang. Nih begitu banyak motor gini mungkin dia bingung. Tuh ada yang sepeda tadi kan, tuh sepeda depan kita, padahal motor, berubah jadi motor. Motornya pun motor matic semua di sini. Ini bagian dari fungsi ADAS-nya. Karena banyak motor brong itu tetap masuk suaranya, tapi untuk motor-motor yang standar itu suaranya nggak masuk. Ini kekedapannya lumayan oke, mungkin berkat kaca yang double glass ini ya. Karena bentuk luarnya ini lumayan keren, jadi ada sedikit rasa bangganya gitu naik mobil ini. Walaupun nggak ada yang ngeliatin ya heran. Cuma suasana dalamnya enak, jadi rasanya tetap ada rasa menyenangkannya. Seberapa smooth start stopnya pada saat kemacetan? Nggak 100% smooth, tapi lumayan lah.
udah mendekat ke keluarga Hyundai ininya. Mobil listriknya Hyundai. Suspensinya yang kami rasakan itu agak seperti sedikit lebih kaku dibandingkan dengan Omoda 5. Rasanya ya sedikit ya. Cuma enak. Justru lebih enak. Omoda 5 itu kadang agak ngerasa keempukan. Nanti kita coba kecepatan tinggi di tol ya, rasanya seperti apa. Karena Omoda 5 itu begitu kecepatan tinggi agak kurang pede gitu jadinya karena goyangannya. Nah kalau ngegas biasa saja gini, nggak ngerasa kayak naik mobil EV kenceng gitu. Kalau ini diinjek agak dalam, kenceng mobilnya. Walaupun dia smooth ya, power delivery-nya smooth, nggak langsung naik kenceng gitu, nggak. Secara visibility nyetirnya enak, kocoknya rasanya gede, lega, ngeliat keluar nggak ada masalah. Kalau ngeliatnya ke depan, kalau ngeliatnya ke belakang tetap sempit ya, kaca belakangnya tuh kecil, headrest-headrestnya juga gede-gede, menghalangi pandangan ke belakang, tapi nggak masalah. Parkirnya juga ada kamera 360 yang bagus. Nah bicara soal kamera 360 ini kalau kita hidupkan, nih ya kan sambil jalan nih, AVM. Nah tuh, ini kayak hantu nih, kelihatan rodanya doang tapi bawahnya transparan. Tuh. Rodanya doang. Bawahnya transparan, bagus ya. Ini suka nih bawahnya. Setirnya ini, roda depannya dia akan berbelok sesuai inputan dari setir tuh. Tuh, ikut belok dia. Ketika macet-macet begini, coba kita aktifkan cruise control. Bisa di-set sampai 15 km per jam, tapi ini karena adaptif dia ngikutin mobil depan. Jadi macet-macet gini santai, jaraknya juga bisa kita atur. Seberapa jauh, mau lebih jauh atau lebih dekat. Ini jaraknya. Kecil-kecil tapi ikonnya, tapi nggak apa-apa. Asal kita hafal lokasinya, nggak ada masalah yang kecil-kecil gitu. Kan macet-macet begini enak. Cuma masalahnya kalau di Jakarta, macet-macet, jarak antara kita dan mobil depan segini, dipotong orang. Nah, kalau sempat berhenti begini, mobil depan jalan, apakah dia langsung jalan? Oh enggak, to activate adaptive cruise control harus colek gas sedikit. Itu dengan stop front car drive away. Enak macet-macet begini. Lampunya auto, mungkin ada sensor cahaya dari luar gini. Nah tuh, dia akan begitu lampu headlampnya nyala, otomatis masuk night mode ininya, instrumen clusternya. Jadi kalau lagi mendung-mendung ini kadang nyala mati. Mungkin bisa diaktifkan hanya night mode only ya. Sayang sekali mobil ini tidak ada one pedal drivingnya, padahal mobil listrik itu bisa dibikin one pedal driving. Nyetirnya akan lebih santai dengan one pedal driving. Tidak ada di mobil listrik yang ini, sayang sekali. Nah, rasa setir mobil ini memang ada agak kosongnya, cuma masih oke. Tidak seperti mobil Cina lain yang di bawahnya ya. Ini lumayan lah, masih terasa ada isinya sedikit. Dan rasa remnya itu mantap, terasa powerful gitu remnya. Kan dicolek dikit dia mulai menggigit. Rasa pedal gasnya, tenaganya gede. Dan pedal gasnya itu pedal gas model piano dari bawah. Jadi terasa nginjek pedal gas mobil Eropa. Terus ini konsol di tengah ini memang nyaman sih buat istirahat tangan begini ya, jadi armrest. Tapi agak berasa gede juga, kadang-kadang lagi muter-muter setir, kepentok. Empuk semua enak. Oke, seberapa stabil? Ya ada body rollnya, tapi kayaknya lebih enak dibandingkan dengan Omoda 5 karena ini ada baterai di bawah yang berat. Nah, kalau dikasih sen, terus blind spot monitoringnya membaca ada mobil, bunyi sennya tuh beda suaranya. Nah sekarang kan kita levelnya yang medium nih, regenerative brakingnya. Pedal gasnya tuh sensitif sekali, kelepas gas dikit dia langsung nahan, langsung ngerem, agak terlalu sensitif. Adaptive cruise control kita aktifkan. Nah ini sekarang udah ngebaca garis dia, kecepatan lebih tinggi mungkin ya. Sekarang kita menggunakan adaptive cruise control. Setirnya nyetir sendiri. Oh ini dia nggak megang setir, dia lane keeping aja, nggak megang setir. Perasaan Omoda 5 itu megang setir deh. Ini kenapa enggak, ini cuma lane keeping. Tuh, lane keeping aja dia. Kanan kiri dia jadinya. Please take over, iya. Ini tombol-tombol di setirnya itu tombol sentuh tapi masih dipencet fisiknya, jadi lebih terasa satisfying mencetnya.
Injek gas. Kencang. Dan setiap kami nginjek gas dalam mobil ini, gaspol, itu mobilnya agak ngebuang ke kiri sedikit somehow, nggak tahu kenapa. Jadi setir mesti ada koreksi sedikit. Torsinya terlalu besar untuk front wheel drive ini. Enak, seru, cuma terlalu besar. Mestinya kalau yang seperti ini tuh di sedan gitu, yang torsinya besar front wheel drive begini. Ini kenapa kehematan yang nggak berubah ya, segini aja terus tuh. Selama 36 menit perjalanan kita. 16,3 kWh per 100 km. You've been distracted, nah kan bener, baca mata dia. Saatnya kita tes 0 ke 100 km per jam. Kita bawa videographer satu di belakang, tapi videographer Eki, jadi beratnya nothing. Hello Moda, You can tell me. turn off air conditioner. Okay. Nah, AC kita matikan untuk memaksimalkan 0-100. Tetap kita pakai stability control. 1, 2, 3. Wheel spinnya agak belakangan, suara apaan tuh? Wih, 6,5 detik, 6,5 detik, 6,5 detik 0-100. Padahal startnya kayak boyo, kayak loyo, 6,5 detik. Kencang. Gas lagi. Ini front wheel drive dikasih torsi besar nih begini nih. Hah? Setirnya jadi agak liar karena ya mungkin konstruksi suspensi depannya juga ada pengaruh. Ini lebih tidak mengerikan dibanding dengan Omoda 5. Ya, lebih tidak mengerikan. Bandingannya lebih bagus dari Omoda 5. Cuma memang setirnya ini dia megangin lane keepingnya kuat sekali. Hello Moda, Please continue. turn on aircon. Okay. Tuh ini kalau gas kelepas dikit aja dia udah langsung regen braking, jadi agak nggak nyaman. Tapi tetap ini merupakan mobil listrik yang kencang. Yes, ini kalau range harganya di sekitaran MG ZS nih, seru nih pasti persaingannya. Secara bentuk luar kerenan ini. Aduh, seru deh kalau bisa kita bandingin antara keduanya tuh, MG ZS sama Omoda E5. Tadi 0 ke 100 km per jam belum di sport mode, masih normal mode. Sekarang kita ubah menjadi sport mode dulu. Sport mode. AC kita matikan. 1, 2, 3. Spin lagi nih. Nggak bisa spin lagi. Hampir sama tuh, 6,62 sekarang. Hampir sama sport mode sama normal mode ternyata. Malah di sport mode tadi nggak ada wheel spin ya, di normal mode ada. Mana sih, heran. Udah, voice over. Overall, mengenai Omoda E5, cocok untuk Anda yang suka crossover elektrik yang berjarak tempuh jauh dan punya ground clearance yang tinggi. Bisa membuat hati tidak khawatir kepentok baterainya yang berada di bawah mobil. Omoda E5 ini juga menawarkan fitur-fitur seperti layaknya crossover modern dengan sistem keselamatan yang tergolong baik di kelasnya. Bagaimana menurut Anda mengenai Omoda E5 ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim otomobil tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nasmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.